Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nesa Dwi Cahyani dengan NPM 2017051009 dari kelas B Ilmu Komputer angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas satu dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Untuk materinya ada tiga. Yang pertama, Introduction to Theory of Computation. Yang kedua, Regular Language. Dan yang ketiga, yaitu Operation on Regular Language. Untuk yang pertama, yaitu Introduction to Theory of Computation, atau teori komputasi, yaitu cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Contohnya di sini, kita ingin memasukkan atau menginputkan suatu data atau bilangan biner di sini yang ingin diinputkan, dan untuk hasilnya kita hanya menerima hasil angka 1 dan akan menolak untuk angka 0. Lalu misalkan kita menginputkan data biner atau bilangan biner di sini 11101. Lalu apabila ia akan diproses di dalam mesin, maka ia akan menghasilkan output yes karena sesuai dengan perintah atau diterima. Lalu apabila ia menginputkan data lain seperti 11100, apabila ia diproses di dalam mesin, maka ia akan menghasilkan output yaitu 0 atau tertolak karena ia memiliki akhiran 0 bukan 1 sesuai dengan perintah. Lalu selanjutnya di sini ada teori komputasi. Teori komputasi sendiri ada tiga. Yang pertama automata teori, lalu ada computability teori, dan yang terakhir computation complexity teori. Untuk yang pertama yaitu teori automata. Teori automata ini adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan automata, yaitu misalnya grammar. Grammar itu adalah suatu bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Lalu yang kedua di sini ada computability teori. Teori komputabilitas ini bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Lalu yang selanjutnya yaitu kompleksitas. Kompleksitas ini adalah sebuah perkembangan matematika yang lahir dari teori yang dikenal dengan sebutan teori chaos. Sebuah teori yang melihat objek sebagai sebuah sistem yang sangat tergantung kepada kondisi awal sistem dan sangat sensitif terhadap perubahan yang mengganggunya. Selanjutnya di sini ada model komputasi, ada 4. Yang pertama ini finite state machine atau FSM. Ini merupakan model komputasi paling sederhana dan memiliki memori yang sangat rendah. Lalu yang selanjutnya di sini ada context free language ini atau CFL. Ini merupakan model komputasi yang lebih kuat daripada sebelumnya atau daripada FSM. Lalu yang selanjutnya ada Turing Machine. Ini merupakan model komputasi yang dapat melakukan komputasi dan kalkulasi tingkat tinggi. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir di sini ada undecidable atau model komputasi di mana masalah tidak dapat diselesaikan secara mekanik atau menggunakan mesin. Selanjutnya yaitu regular language. Regular language ini adalah sebuah bahasa yang dinyatakan regular jika terdapat finite state machine atau FSM yang dapat menerimanya. Bahasa dikatakan regular jika mampu mendesain sebuah bahasa menggunakan finite state machine dan finite state machine mampu mengenali bahasa tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu operation on regular language. Misalkan di sini untuk A dan B, di mana A adalah bahasa reguler, di mana A dan B adalah bahasa reguler, maka dapat dilakukan 3 operasi. Yang pertama yaitu union, yang kedua concatenation, dan yang ketiga yaitu star. Contohnya, misalnya A adalah 1, 2, 3, lalu B adalah 4, 5, 6, maka union atau gabungan dari A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu untuk concatenation ini merupakan gabungan dari A dan B, misalnya seperti ini, 1, 4, misalnya seperti ini, 1, 4, lalu 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, dan 3, 6. Dan untuk yang terakhir yaitu star, ini caranya yaitu misalkan di sini hasil dari star itu sendiri yaitu 1, 2, 3, lalu bisa juga 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, atau 1, 4, lalu 1, 2, 1, 3, dan seterusnya.
Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri,